Kembali lagi bersama Harto Sanjaya. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah yang tersembunyi di tengah rimba lebat Jambi. Di balik kabut pagi yang menggantung di antara batang sialang, hiduplah manusia-manusia yang memilih bersahabat dengan hutan, bukan menaklukkannya. Mereka dikenal sebagai suku anak dalam, namun di antara sesama mereka menyebut diri orang rimba. Tak ada yang tahu persis kapan mereka pertama kali masuk ke hutan Jambi. Namun, dalam cerita yang diwariskan turun-temurun, mereka percaya bahwa moyang mereka dahulu adalah manusia dusun, orang kampung yang hidup di tepi sungai Batanghari. Ada yang menyebut mereka berasal dari moyang Segayo, kelompok Melayu lama yang dahulu hidup di dataran rendah Sumatera. Tapi, entah karena perang atau karena pengkhianatan, sebagian dari mereka melarikan diri ke dalam hutan, mencari ketenangan yang tak bisa lagi mereka dapatkan. Ini adalah kisah tentang orang rimba atau suku anak dalam. Mereka adalah penjaga sejati hutan belantara, hidup berdampingan dengan alam dalam harmoni yang luar biasa. Bagi mereka, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ibu yang memberi kehidupan, sumber makanan, obat-obatan, dan segalanya. Yuk, kita kenali lebih dekat kehidupan mereka yang penuh kearifan dan kesederhanaan. Mereka menyebutnya kisah Ma'alau Sesat, yang artinya orang yang tersesat. Tapi jangan salah sangka, bagi mereka, tersesat bukanlah sebuah akhir. Justru, tersesat adalah cara untuk menemukan kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang jauh dari kekuasaan raja, bebas dari pajak dan perintah yang memberatkan, serta damai dari peperangan yang tak ada habisnya. Di kedalaman hutan belantara, mereka tidak hilang, melainkan menemukan dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia di mana pohon-pohon rindang menjadi rumah yang teduh, aliran sungai menjadi jalan yang menuntun langkah, dan satwa liar menjadi saudara dalam keheningan alam. Terkadang, tersesat adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menemukan jalan pulang menuju diri. Di kedalaman hutan Jambi, suku anak dalam, atau orang rimba, punya sebuah falsafah hidup yang mungkin bisa jadi kompas untuk kita. Mereka hidup berpindah dari satu lembah ke lembah lain, mengikuti irama alam. Bagi mereka, hutan bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan seorang ibu yang memberi kehidupan. Mereka tidak menebang pohon besar sembarangan, karena percaya pohon punya roh. Mereka tak membunuh hewan tanpa doa, karena setiap nyawa adalah titipan. Mereka pernah berkata, jika hutan mati, kami pun ikut mati. Mungkin kita juga begitu. Saat kita merasa kehilangan pegangan, cobalah kembali ke hutan di dalam diri kita. Jaga ia, rawat ia dengan rasa syukur dan kebaikan. Karena saat kita merawat hutan itu, kita sedang merawat kehidupan kita sendiri. Sejak lahir, ikatan itu sudah terjalin. Setiap bayi harus dilahirkan di bawah pohon besar, karena di sanalah roh leluhur dipercaya hadir untuk menyambut dan melindungi kehidupan baru. Saat ajal menjemput, mereka tak dimakamkan di desa. Jasadnya akan dikebumikan jauh di tengah rimba, agar arwahnya dapat kembali ke pelukan pepohonan, tempat ia pertama kali menghirup udara dunia. Kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi, tentang leluhur yang memilih meninggalkan keramaian demi menjaga kebebasan di bawah kanopi rimba yang abadi. Tapi zaman tak pernah diam. Deru mesin mulai menggantikan nyanyian hutan. Jalan aspal membelah rimba, dan kebun sawit merampas tanah leluhur mereka. Banyak yang terpaksa keluar, menyusuri pinggiran kota untuk sekadar bertahan hidup. Pemerintah menawarkan solusi, rumah beton dengan dinding yang kokoh. Sebagian menerima, mencoba beradaptasi dengan dunia baru. Namun, bagi yang lain, rumah itu adalah penjara. Mereka rindu naungan pepohonan dan kebebasan rimba. Ini adalah kisah tentang kehilangan, tapi juga tentang ketahanan. Tentang sebuah suku yang berjuang mempertahankan identitas di tengah perubahan yang tak terhindarkan. Di tengah riuh rendahnya kota, pernahkah kamu merasa kehilangan arah? Seperti daun yang gugur, terombang-ambing tanpa tujuan. Di sudut lain negeri ini, di lebatnya hutan Jambi, ada suku anak dalam. Mereka bukanlah orang tersesat, tapi saksi bisu tentang bagaimana manusia dan alam pernah hidup dalam keseimbangan sempurna. Mereka adalah penjaga rimba, pewaris tanah yang telah ribuan tahun mereka rawat dengan adat dan kehormatan. Bagi mereka, hutan bukanlah sesuatu untuk ditaklukkan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Mungkin di antara desiran angin dan nyanyian burung, suara mereka masih terdengar lirih, mengingatkan kita pada sesuatu yang telah lama kita lupakan, rasa syukur dan kesederhanaan. Terkadang,
Cahaya yang kita cari tidak berada di ujung jalan yang ramai, tapi di dalam ketenangan untuk kembali menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Di rimba Bukit Dua Belas, ada sebuah sungai yang airnya hitam pekat. Suku anak dalam menyebutnya Sungai Air Hitam. Tempat bersemayam roh seorang perempuan, berambut panjang dengan mata menyala laksana bara api. Mereka percaya, siapapun yang berani mandi di sana tanpa izin akan ditarik ke dasar sungai dan takkan pernah kembali lagi. Karena itulah, sebelum menyentuh air, mereka akan berbisik dengan lembut. "Permisi, Nenek. Cucumu datang hendak membasuh badan. Jika air tetap tenang, itu pertanda izin telah diberikan. Namun, jika tiba-tiba air beriak tanpa sebab yang jelas, itu adalah tanda penolakan. Mereka harus segera pergi menjauh jika tak ingin celaka." Di balik keindahan alamnya, hutan memang selalu menyimpan misteri yang tak terduga. Suku anak dalam punya sebuah kepercayaan yang indah. Mereka percaya setiap manusia memiliki besanding, roh kembar tak kasat mata yang hidup di dunia seberang. Ketika seseorang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, mereka yakin bukan raganya yang lemah, tapi besandingnya tersesat jauh di dalam hutan roh. Saat itulah, seorang dukun akan membakar damar wangi, lalu berbisik memanggil sang roh kembar. "Besanding, pulanglah, jangan tinggalkan saudaramu." Mereka percaya, jika angin malam berhembus lembut dan aroma damar perlahan lenyap, itu tandanya sang roh telah kembali. Hutan larangan di pedalaman Jambi itu bukan hutan biasa. Masyarakat setempat percaya, di sanalah roh leluhur dan para penjaga gaib bersemayam. Tak seorang pun berani melangkahkan kaki ke sana tanpa izin tetua adat, karena setiap pohon, daun, dan aliran sungainya dianggap hidup dan memiliki penjaga. Namun, suatu hari, seorang pembalak liar yang dibutakan oleh keserakahan nekat masuk. Dengan sombongnya, ia mengayunkan gergaji ke sebatang pohon sialang raksasa yang dikeramatkan. Malamnya, dari tengah hutan, terdengar jeritan yang memecah keheningan. Penduduk desa hanya bisa merinding mendengarnya. Keesokan paginya, pembalak itu ditemukan tergeletak pingsan di pinggir desa. Tubuhnya penuh lumpur dan luka cakaran yang aneh, padahal tak ada harimau atau beruang di hutan itu. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengusik hutan larangan. Mereka akhirnya mengerti bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Suatu hari, karena kebutuhan mendesak, ia menebang sebatang pohon yang dianggap keramat tanpa izin adat. Tak lama setelah itu, putrinya yang masih kecil hilang di tengah belantara hutan. Pencarian dilakukan berhari-hari. Warga desa dan keluarga menyusuri setiap jengkal tanah. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak kaki mungil di lumpur dan guguran daun yang anehnya membentuk nama sang anak. Harapan mulai meredup. 3 malam kemudian, sang ibu bermimpi. Putrinya datang, mengenakan pakaian dari dedaunan, dan berbisik lembut. "Ibu, jangan menangis. Aku sudah menjadi anak hutan." Sejak saat itu, setiap kali terdengar tawa riang anak kecil di tepi sungai, orang rimba akan saling berbisik. Itu suara anak yang diambil rimba. Kisah ini menjadi pengingat abadi tentang kekuatan alam dan pentingnya menjaga tradisi. Mereka punya kepercayaan yang sangat unik tentang kelahiran. Saat seorang bayi lahir di tengah belantara, mereka percaya ada roh penjaga bernama Nenek Gayung yang datang membawa air suci. Air ini bukan sembarang air, tapi berasal dari mata air rahasia di jantung rimba yang digunakan untuk memandikan sang bayi. Namun, ada sisi lainnya. Jika proses kelahiran tidak mengikuti adat dan doa, yang datang bukanlah Nenek Gayung yang baik hati, melainkan sosok Nenek Gayung hitam. Sosok ini datang dengan air berbau busuk dan tatapan penuh amarah. Oleh karena itu, setiap kelahiran harus selalu ditemani dengan mantra-mantra khusus dan api damar yang menyala terang. Karena bagi orang rimba, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, memanggil roh yang salah. Ini menunjukkan betapa sakralnya setiap kehidupan baru bagi mereka. Di pedalaman Jambi, ada keyakinan yang hidup berdampingan dengan alam. Bagi suku anak dalam, dunia ini tidak hanya milik kita, manusia. Ada lapisan lain, dunia roh yang tak terlihat. Hutan bukanlah sekadar kumpulan pohon, melainkan rumah bagi mereka yang tak kasat mata. Saat hutan dirusak, keseimbangan pun goyah. Roh-roh yang kehilangan tempat tinggalnya akan berkelana, mencari harmoni yang telah hilang.
Jadi, jangan heran jika suatu malam, di tengah sunyinya rimba, kau mendengar suara tawa anak kecil dari balik semak belukar, atau alunan nyanyian seorang nenek di tepi sungai yang sepi. Mereka tidak bermaksud mengganggu. Mereka hanya mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Bagi suku anak dalam, hutan adalah sebuah dunia utuh, tempat manusia dan roh berjalan berdampingan dalam damai. Mari kita jaga rumah mereka agar keseimbangan alam tetap terjaga. Pagi yang berkabut di jantung Jambi, di mana kabut fajar menyelimuti pepohonan tinggi. Di antara siluet hutan yang megah, tampak sosok orang rimba melangkah dengan tenang. Setiap langkahnya adalah sebuah cerita. Harmoni antara manusia dan alam yang telah terjalin selama berabad-abad. Mereka, suku anak dalam, adalah penjaga kearifan kuno. Hidup dalam dunia yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk modernitas. Mereka mengajarkan kita tentang kesederhanaan, rasa syukur, dan ikatan sejati dengan bumi. Mari kita ambil pelajaran dari perjalanan mereka, bahwa kedamaian sejati seringkali ditemukan bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk memulai minggu Anda dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Hartok Sanjaya untuk kisah inspiratif lainnya.